Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2A, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana Angkatan 2020. Kali ini hadir untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Peternakan dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS. Adapun tema yang akan kami bawakan pada presentasi kali ini adalah mengenai sapi perah Friesian Holstein. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni Viviana Anya Putri dengan NIM akhir 004, Komang Sri Yamanik dengan NIM akhir 005, saya sendiri, Krisil Fiorel dengan NIM akhir 007, Nikutut Foni dengan NIM akhir 013, Jazuli Azra dengan NIM akhir 022, Pandey Kadek Putra dengan NIM akhir 023, Valeri Siliatai dengan NIM akhir 024, Vincentius Paulo Ginotra dengan NIM akhir 027, dan Mariana Isti Dwiningsih dengan NIM akhir 035. Baik, akan kami segera mulai presentasi pada hari ini. Untuk anggota yang bertugas, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Jazuli Azra MR dengan NIM akhir 022 akan menjelaskan materi mengenai sejarah sapi perah Fries Holland dengan taksonomi dari sapi perah Fries Holland. Sapi perah Fries Holland atau yang lebih disingkat dengan sapi perah FH adalah sapi dengan produksi susu yang tinggi jika dibandingkan dengan bangsa sapi perah lainnya. Ternak sapi perah merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan makanan berupa susu, yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudono, pada tahun 2003, sapi Fries Holland atau FA berasal dari Provinsi Belanda, bagian utara, dan Provinsi Friesland Barat. Sapi FA di Amerika Serikat sendiri disebut juga Friesian atau disebut juga dengan Holstein, sedangkan di Eropa disebut Friesian. Menurut sejarah, bangsa sapi Fries Holland berasal dari Bos Taurus yang mendiami daerah beriklim sedang di dataran Eropa. Sebagian besar sapi tersebut memiliki warna bulu hitam dengan bercak-bercak putih. Dan di Belanda sendiri ada Fries Holland yang mempunyai warna coklat atau merah dengan bercak-bercak putih. Materi selanjutnya, next. Baiklah, taksonomi sapi perah Fries Holland. Menurut Blakely dan Bett pada tahun 1992, bangsa sapi perah Fries Holland memiliki klasifikasi taksonomi, yaitu sebagai berikut. Filumnya Chordata, subfilum Vertebrata, termasuk kelas Mamalia, subkelas Theria, infrakelas Eutaria, ordo Artiodactyla, subordo Ruminaceae, infraordo Pecora, termasuk famili Bovidae, genus Bos atau cattle, grup Taurinae, spesies Bos taurus atau sapi Eropa, dan Bos indicus atau sapi India atau sapi Zebu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Viviana dengan NIM akhir 004. Pada slide ini akan dibahas mengenai keunggulan sapi FH. Sapi FH dipercaya telah dipilih karena kualitas perahnya selama 2000 tahun, dan kini digunakan untuk perah di lebih dari 150 negara. Hal tersebut dapat terjadi karena sapi FH memiliki keunggulannya sendiri. Seperti, yang pertama adalah, sapi FH menghasilkan bibit ternak yang kuat, dengan pertumbuhan yang cepat dan perawatan yang mudah. Yang kedua, kemampuannya untuk beradaptasi sangat luas terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ditinggalinya. Yang ketiga, sapi FH mudah ditangani, karena cenderung bersifat tenang dan dapat distabilkan tanpa masalah. Yang keempat, produksinya yang tidak tertandingi, dengan tingkat produksi rata-rata setiap satu masa laktasi sekitar 3.000 liter, atau 10 liter per ekor per hari. Lalu yang kelima, usaha ternak sapi FH sangat menguntungkan, karena pendapatannya yang lebih besar dari biaya pakan. Slide selanjutnya. Karakteristik atau ciri-ciri sapi FH. Yang pertama adalah memiliki pola hitam putih atau coklat putih, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Lalu memiliki warna putih berbentuk segitiga di daerah dahi. Kepalanya besar dan sempit, tanduknya pendek dan menjurus ke depan,
Memiliki ambing yang besar, dada, perut bawah, dan ekornya berwarna putih. Sapi FH murni di Indonesia memproduksi susunya sekitar 10 liter per hari, dengan calving interval sekitar 12-15 bulan. Slide selanjutnya. Persilangan sapi FH dengan sapi lokal. Walaupun secara genetik, sapi FH sangat unggul di negeri asalnya. Namun, apabila dipelihara pada wilayah beriklim, serta kondisi sosial budaya yang berbeda pula dalam hal susu yang dihasilkan. Maka dari itu, salah satu upaya untuk memperkecil efek interaksi genetik dengan lingkungan akan dilakukan melalui upaya perkawinan silang ternak sapi keturunan FH dengan sapi lokal yang diseleksi dan kemudian dimuliabiakan. Salah satu contoh sapi peranakan FH sapi hasil kawin silang sapi FH dengan sapi lokal, yaitu sapi peranakan FH, yang merupakan hasil kawin silang antara sapi FH dan sapi Jawa atau sapi Madura. Warna sapi PFH seperti FH tetapi sering dijumpai dengan warna yang menyimpang. Misalnya, warna pada bulu kipas ekornya menjadi hitam, kukunya berwarna hitam, dan terkadang bentuk tubuhnya masih memperlihatkan bentuk sapi lokal dengan terlihat adanya gumba yang meninggi. Produksi susu sapi PFH mencapai 3.000 liter per laktasi jika dipelihara secara maksimal. Contoh yang kedua adalah sapi Friswal. Sapi Friswal adalah sapi persilangan dari perkawinan FH dan Sahiwal. Sapi jinak yang mudah dijinakkan ini memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap serangan kutu, parasit, dan cuaca ekstrim. Produksi susu sapi Friswal sekitar 1.000 sampai 1.500 per tahun. Produksi ini tergolong banyak dengan kandungan protein lemak yang tinggi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama saya akan memperkenalkan diri, nama saya Mariana Istiduningsi dengan NIM akhir 035. Ciri bibit sapi perah yang baik. Hasil produk yang baik berasal dari sapi yang baik pula. Jadi pemilihan bibit ini penting untuk dilakukan. Berikut adalah beberapa hal yang dilihat dalam memilih bibit. Yang pertama, ada kaki bagian belakang. Bibit sapi yang dipilih itu diharapkan memiliki bentuk kaki yang seimbang antara kaki kanan belakang dengan kaki kiri belakang, yang mana nanti dapat membantu dalam menopang beban janin saat proses kelahiran. Yang kedua, ada kapasitas tubuh. Sapi yang bagus akan memiliki kapasitas tubuh yang relatif besar. Kapasitas tubuh yang relatif besar ini dapat memudahkan janin untuk keluar saat proses melahirkan dari tubuh induknya. Yang ketiga, ada posisi puting. Sebenarnya hal ini lebih ke masalah estetika, namun tak dapat disepelekan. Karena posisi puting yang tidak benar dapat menyulitkan bagi anak sapi ketika akan menyusui. Puting susu yang baik itu terletak di tengah dari setiap kuarter. Yang keempat, ada bulu. Bulu yang dimaksud di sini adalah bulu yang berada di sekitar ambing. Pada sapi yang baik akan terdapat bulu-bulu halus di situ. Yang kelima, ada memory system, yang mana dapat menentukan besar dari produksi susu. Pada sapi perah yang baik, akan ditemukan bentukan vena mammarica yang menonjol di bagian luar ambing, dan itu akan terlihat jelas. Memory system sendiri memang mengandalkan pembuluh vena dalam memberikan suplai susu ke ambing. Yang keenam, yang terakhir, itu adalah ambing yang bagus. Ambing yang dianggap bagus adalah yang tidak tampak bengkok ataupun melebar dari depan ke belakang, tidak memiliki jaringan lemak, dan kulitnya memiliki tekstur lunak dan lentur. Selanjutnya, manfaat dari ternak sapi FH. Manfaat terbesar dari ternak sapi ini adalah sebagai penghasil susu, di mana susu yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang baik dan jumlah produksi yang tak tertandingi atau tinggi. Peternakan ini per tahunnya mampu menghasilkan kurang lebih 990 kg susu per laktasi. Dan juga selain menjadi penghasil susu, peternakan ini juga berkontribusi dalam menjadi pemasok daging. Sapi FH sendiri memiliki presentase tinggi
di bidang atau di sektor penggemukan dan menghasilkan daging yang memiliki serat yang halus. Manfaat lain di samping sebagai penghasil susu dan penghasil daging adalah limbah yang dihasilkan oleh peternakan ini dapat diolah atau dimanfaatkan untuk menjadi pupuk di sektor pertanian. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikutulfoni dengan NIM akhir 013. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen peternakan sapi perah FH. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen peternakan sapi perah FH, diantaranya yang pertama, manajemen perkandangan. Konstruksi kandang pedet berbeda dengan kandang sapi ketika dewasa, yaitu terutama mengenai perlengkapan dan ukuran luas kandangnya. Kandang sapi laktasi menggunakan sistem kandang setengah terbuka dan dibuat dua baris sejajar dengan posisi gang di tengahnya. Kandang sapi perah dilengkapi dengan selokan kecil memanjang pada bagian belakang posisi sapi dengan tujuan agar ketika pembersihan kotoran dapat dilakukan dengan mengguyurkan air ke arah kotoran sapi yang berserakan sehingga kotoran tersebut langsung secara otomatis mengalir ke suatu bak penampungan. Kandang sapi dilengkapi dengan palung pakan, sehingga memudahkan sapi ketika mengambil pakannya dan memberikan kemudahan pekerja dalam membersihkannya. Yang kedua, manajemen pakan dan minum. Pemberian pakan pada sapi perah FH diberikan secara terbatas dengan pemberian pakan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan siang hari. Pemberian pakan berupa hijauan dan konsentrat bagi sapi perah yang sedang laktasi pada saat sebelum dilakukan pemerahan. Tujuannya agar sapi menjadi tenang sewaktu dilakukan pemerahan. Pedet dalam peternakan sapi perah berumur 0-4 bulan hanya diberikan susu induk selama 7 hari pertama sejak lahir. Susu yang dihasilkan selama sekitar 7 hari pertama tersebut dinamakan dengan kolostrum. Kolostrum banyak mengandung zat kekebalan tubuh protein dan mineral sehingga sangat dibutuhkan pedet yang baru lahir. Selain itu juga dapat diberikan pakan tambahan berupa mineral urea tetes atau MUT pada ternak perah yang fungsinya untuk meningkatkan performa produksi, pertumbuhan jaringan, dan produksi ternak. Yang ketiga, manajemen kesehatan. Dalam manajemen kesehatan, perlu diperhatikan terhadap kesehatan ternak sapi perah. Pencegahan penyakit yang dilakukan adalah dengan sanitasi kandang dan pembersihan ternak setiap hari dengan tujuan agar ternak tidak mudah terkena penyakit mastitis. Karena sapi perah sangat identik dengan penyakit mastitis yang disebabkan oleh bakteri. Selain sanitasi kandang dan pembersihan kandang secara teratur, juga dilakukan pemvaksinan secara teratur serta uji laboratorium terhadap penyakit tertentu yang bisa saja terjadi pada ternak sapi perah. Next slide. Yang keempat yaitu manajemen pemerahan. Pemerahan dapat dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Pemerahan dilakukan pada pagi dan siang hari, di mana dimulai dari jam 5 pagi dan jam 1 siang. Susu yang dihasilkan dari pemerahan pada pagi hari lebih banyak dibandingkan produksi susu pada pemerahan siang hari. Teknik pemerahan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin perah ataupun dengan teknik manual atau menggunakan 1 atau 2 tangan. Faktor yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas susu adalah kebersihan kandang dan kamar, susu, kesehatan sapi dan pemeliharaan, penyaringan dan penyimpanan susu, serta pencucian alat yang digunakan. Yang terakhir yaitu manajemen pembuangan atau limbah. Limbah yang dihasilkan dari ternak sapi perah meliputi limbah padat dan limbah cair, seperti feses, urin, sisa makanan, rumen, dan lain-lain. Pengolahan kotoran sapi dapat juga dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dari bahan tambahan yang diberikan pada pakan sapi. Limbah kandang padat dapat diolah menjadi pupuk kandang atau kompos yang saat ini memiliki nilai komersial yang sangat baik untuk tanaman pangan dan perkebunan. Sedangkan limbah cair atau urin dapat diatasi dengan memanfaatkannya sebagai pupuk cair yang diproses dengan cara difermentasi
yang sebelumnya urin ditampung dalam bak penampungan sebelum diproses lebih lanjut. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Crystal Fiorel dengan NIM akhir 007. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang menyerang pada sapi perah FH. Seperti yang kita ketahui, penyakit merupakan salah satu faktor umum untuk penurunan produksi susu. Adapun penyakit yang dapat menyerang sapi perah FA antara lain yang pertama adalah mastitis. Mastitis atau radang ambing merupakan suatu peradangan yang terjadi pada internal ambing. Mastitis ini merupakan penyakit yang paling sering dihadapi oleh sapi perah, yang mana sebenarnya mastitis ini dapat dialami oleh semua mamalia. Di mana kita dapat lihat pada gambar di sebelah kiri, gambar yang besar menunjukkan bahwa sapi tersebut mengalami mastitis yang ditandai dengan peradangan dengan ambing memerah. Sedangkan di bagian bawah adalah kondisi ambing normal yang tidak terjangkit penyakit. Mastitis sendiri disebabkan oleh bakteri, yang mana contoh bakterinya meliputi Streptococcus aureus, Staphylococcus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, hingga Pseudomonas aeruginosa, di mana sifat dari mastitis ini adalah subakut, akut, atau kronis. Jika mastitis tidak segera ditangani, maka mastitis yang sudah berujung pada level kronis dapat menyebabkan jaringan ambing berubah menjadi jaringan ikat yang menyebabkan alveoli ini menutup sehingga tidak dapat mengeluarkan susu sama sekali. Bakteri pada mastitis masuk melalui puting. Mastitis yang disebabkan oleh bakteri disebut sebagai mastitis bakterial, yang mana dapat timbul akibat pemerahan yang tidak memperhatikan kebersihan lingkungan pemerahan, manajemen kebersihan sapi, hingga pencemaran dari lingkungan kandang yang kotor. Bakteri sendiri dapat tinggal di kulit, di pakan, atau di kandang, sehingga jika kebersihan dan kehigienisan kandang tidak diperhatikan, maka bakteri akan dengan mudah masuk ke dalam puting dari sapi yang kita ternak. Boleh di next? Baik, berdasarkan gejala klinis, mastitis sendiri dibagi menjadi dua jenis, yakni mastitis subklinis dan mastitis klinis. Yang pertama adalah mastitis subklinis. Mastitis subklinis merupakan jenis mastitis yang paling merugikan karena gejala klinis tidak terlihat sama sekali. Sapi seakan-akan sehat dengan produksi susu yang normal. Namun, jika dilakukan pengecekan secara rutin terhadap hasil produksi susunya, dengan California Mastitis Test atau CMT, maka akan terlihat bahwa susu yang dihasilkan oleh sapi yang mengalami mastitis subklinis mempunyai peningkatan jumlah leukosit. Jika tidak dilakukan pemeriksaan secara rutin, maka mastitis subklinis ini tidak dapat dideteksi sehingga dapat berlanjut menjadi mastitis klinis. Yang kedua adalah mastitis klinis, di mana mastitis klinis ini gejalanya dapat terlihat jelas, di mana produksi susu abnormal dan penggumpalan susu. Biasanya susu yang dihasilkan oleh sapi yang menderita mastitis terlihat tidak baik, di mana terjadi penggumpalan, di mana terdapat lendir, keluar bersamaan dengan nanah, dengan warna kuning, hijau, ada bercak merah, atau bahkan ia dapat dengan sangat mudah basi. Yang kedua adalah peradangan ambing, di mana ambing bengkak, memerah, dengan puting yang lebih sensitif, sehingga sapi tidak mau untuk melakukan diperah. Kemudian munculnya nekrosis. Nekrosis sendiri merupakan kejadian ketika terjadi cedera yang menyebabkan sel-sel dalam jaringan hidup menjadi lebih cepat mati. Dan yang terakhir, sapi lemas tidak mau makan. Dapat kita lihat di sebelah kiri, pada gambar atas merupakan gejala dari mastitis klinis, sedangkan di bagian bawah adalah perbandingan antara susu dari sapi yang menderita mastitis bakterial Escherichia coli dengan susu yang segar. Penyakit yang kedua adalah milk fever. Milk fever merupakan penyakit yang disebabkan oleh gangguan metabolisme, di mana penyakit ini ditandai dengan penurunan kadar kalsium dalam darah, yang mana normalnya sekitar 9-12 mg, tetapi pada sapi yang menderita milk fever, kadar kalsiumnya hanya 5 gram ke bawah.
Milk fever ini rentan mengakibatkan penyakit mastitis. Mengapa? Karena milk fever sendiri menyebabkan sulitnya kontraksi otot puting, menyebabkan otot puting tidak dapat menutup dengan sempurna, yang mana memudahkan bakteri untuk masuk ke saluran dari puting. Milk fever ini biasanya terjadi pada sapi perah yang baru melahirkan dan pada sapi yang sudah laktasi lebih dari 3 kali, mengingat mereka masih mengalami perubahan hormon dan juga mereka masih mengalami masa partus dan laktasi. Ketidakseimbangan antara asupan pakan, perubahan hormon, dan sekresi susu menyebabkan gangguan pada metabolisme, yang mana berujung pada ketidakseimbangan homeostatis kalsium. Nah, adapun faktor utama yang mempengaruhi terjadinya milk fever adalah perubahan metabolisme dan kadar kalsium, yang mana didorong oleh yang pertama, tingkat produksi susu yang tinggi. Jika sapi tetap mengalami produksi susu yang tinggi sedangkan ia berada pada masa partus dan juga laktasi, maka kalsium yang harusnya digunakan untuk masa metabolisme digunakan dan masuk ke dalam saluran air susu, sehingga sapi sendiri kekurangan kalsium. Yang kedua adalah umur sapi, di mana semakin menua, maka metabolisme sapi akan menurun. Yang ketiga adalah asupan diet kalsium sebelum kelahiran dan pakan. Adapun gejala dari milk fever dibagi menjadi 3 stadium. Yang pertama adalah stadium 1 atau prodromal, di mana otot sapi melemah dengan kaki tremor. Sapi tidak dapat berdiri dengan tegap dengan 4 kaki, tetapi ia berdiri dengan kaku. Ia tidak dapat mengeluarkan tinja dan juga urin. Stadium 2 yakni berbaring. Sapi tidak mampu berdiri, berbaring pada sternumnya dengan kepala mengarah ke belakang, membentuk huruf S. Pada stadium ini, sapi tidak dapat berdiri sama sekali. Stadium yang terakhir adalah stadium koma, di mana sapi ini lemah, tidak mampu bangun dengan rumen kembung. Jika milk fever tidak ditangani dengan serius, maka akan diakhiri dengan kematian. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, saya Valerie Siliatei dengan NIM akhir 024. Saya akan memaparkan materi tentang tata laksana pemeliharaan sapi FH pada masa laktasi. Pemeliharaan sapi FH ini pada masa laktasi perlu diperhatikan berbagai aspek. Yang pertama adalah pakan. Sapi perah laktasi dengan produksi susu tinggi harus diberi ransum dengan jumlah banyak dan berkualitas, dibandingkan dengan sapi perah yang produksi susunya rendah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan nutrien pada sapi perah yang produksinya tinggi. Pakan yang diberikan yaitu seperti hijauan dan konsentrat. Menurut Syariev dan Sumoprastowo, konsentrat berfungsi untuk menutupi kekurangan zat gizi dalam rumput atau hijauan, karena pakan penguat atau konsentrat terdiri dari berbagai bahan pakan biji-bijian dan hasil ikutan dari pengolahan hasil pertanian maupun industri lainnya. Selain itu, konsentrat diberikan 2 kali sehari setelah pemerahan, yang diberikan sebelum hijauan dengan perbandingan optimal antara hijauan dan konsentrat dalam ransum, yaitu 60 dibanding 40. Aspek yang kedua yaitu air minum. Sebagian besar kebutuhan air bagi ternak ruminansia dipenuhi dari air dan selebihnya berasal dari ransum dan dari proses metabolisme yang terjadi pada tubuh ternak. Menurut Syariev dan Sumoprastowo, air yang dibutuhkan seekor sapi perah tidak cukup bila hanya diharapkan dari hijauan saja, walaupun kadar air hijauan sekitar 70-80%. Air yang diperlukan seekor sapi perah sekitar 37-45 liter per hari. Selain itu, menurut Sudono, jumlah air minum dibutuhkan untuk menghasilkan 1 liter susu adalah 4 liter. Aspek yang ketiga adalah sanitasi kandang dan ternak. Sanitasi kandang dan ternak meliputi pembersihan tempat pakan, tempat minum, feses, serta sisa pakan yang tercecer pada lantai kandang. Menurut Williamson dan Pine, lingkungan kandang sapi harus bersih, supaya saat pemerahan susu tidak terkontaminasi serta menjaga kesehatan sapi. Dan hal ini disebutkan sebelumnya
untuk menjaga lingkungan kandang sapi agar tetap bersih serta menjaga kesehatan sapi itu. Boleh di next slide. Selanjutnya adalah pengelolaan reproduksi. Teknik perkawinan yang akan dibahas terlebih dahulu adalah perkawinan alami. Perkawinan alami ini dilakukan dengan cara memasukkan sapi betina ke dalam kandang kosong dan diikat kuat untuk mempersempit ruang gerak sapi dan mendatangkan pejantan pada betina. Para pekerja kandang akan membantu jalannya perkawinan apabila tanda-tanda birahi sudah tampak setelah 8 jam berlangsungnya dari awal birahi. Tanda-tanda birahi ini meliputi sapi tampak gelisah, nafsu makan berkurang, produksi susu menurun, keluarnya cairan bening putih dan pekat dari vagina. Menurut Tolly Here, waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan adalah 9 jam setelah tampak gejala birahi sampai 6 jam setelah birahi berakhir. Biasanya, perkawinan alami ini lebih dipilih perusahaan peternakan sapi perah, daripada perkawinan secara IB atau inseminasi buatan. Dilansir dari website Dinas Peternakan Kabupaten Temanggung, inseminasi buatan atau IB pada sapi atau disebut juga dengan kawin suntik adalah satu cara atau teknik yang memasukkan mani atau spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Dan alasan perkawinan alami lebih dipilih daripada perkawinan secara IB ini adalah karena biaya untuk melakukan IB cukup mahal, yaitu dibutuhkan sekitar 35.000 sampai 40.000 untuk sekali penyuntikan per ekor. Dan daripada itu, sapi juga belum tentu bunting. Dan yang ketiga, biasanya kandang peternakan telah memiliki pejantan sebagai pemacet. Adapun menurut Anonymous pada tahun 1995, tepat 2-3 bulan setelah melahirkan, sapi perah harus sudah dikawinkan kembali. Boleh di next slide. Kemudian, fase terakhir adalah fase pemerahan. Jenis pemerahan yang akan dibahas ini adalah pemerahan tradisional yang menggunakan tangan. Fase pemerahan ini meliputi beberapa langkah. Yang pertama adalah fase persiapan. Pada fase persiapan ini, pemerah mencuci tangannya dan memastikan kuku tidak panjang. Sapi dimandikan dan ambing dibersihkan dengan air hangat yang mengandung desinfektan. Perawatan juga dipastikan dalam keadaan steril. Kandang sapi juga harus dibersihkan. Next slide. Fase selanjutnya adalah fase pemerahan susu. Pada fase ini, pemerah bertujuan untuk memperoleh air susu sebanyak-banyaknya, tanpa merusak ambing dan puting sapi. Ada 3 teknik pemerahan atau 3 cara pemerahan. Yang pertama adalah whole hand atau tangan penuh atau full head yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Teknik ini yaitu dengan cara memegang puting susu pada pangkal puting di antara ibu jari dan telunjuk dengan tekanan diawali dari atas yang diikuti jari tengah, jari manis dan kelingking seperti memeras. Waktu yang dibutuhkan sekitar 6,64 menit per ekor. Dan teknik ini biasanya digunakan untuk sapi yang putingnya panjang. Cara yang kedua yaitu stripen atau perah jepit, yaitu dengan cara puting dijepit antara ibu jari dan jari telunjuk yang digeserkan pada pangkal puting bawah sambil dipijat. Waktu yang dibutuhkan yaitu sekitar 7,72 menit per ekor. Dan teknik ini biasanya digunakan untuk sapi yang ukuran putingnya pendek. Dan teknik terakhir yaitu kneveling atau perah pijit, yaitu dengan cara penuh tangan tetapi dengan membengkokkan ibu jari, dan cara ini sering dilakukan jika pemerah merasa lelah. Lama-kelamaan bungkuk ibu jari menebal lunak dan tidak menyakiti puting. Teknik ini digunakan pada sapi yang memiliki puting pendek.
Next slide. Fase selanjutnya yaitu pasca pemerahan. Pada fase ini, ambing dilap menggunakan kain yang telah dibasahi oleh desinfektan. Kemudian ambing dilap kembali dengan kain yang kering. Dan puting dicelupkan ke dalam cairan desinfektan selama 4 detik. Kemudian peralatan yang digunakan untuk memerah dibersihkan dan dikeringkan. Dan susu hasil pemerahan harus segera ditimbang, dicatat, kemudian disaring agar kotoran saat pemerahan tidak ikut masuk ke dalam susu. Kemudian ada pengaturan waktu pemerahan. Yang pertama adalah musim, di mana pemerahan ini dipengaruhi oleh musim yang umumnya produksi susunya menurun pada musim kemarau dibandingkan pada musim hujan. Dan ini tentunya ada hubungannya dengan ketersediaan hijauan makanan ternak. Yang kedua adalah frekuensi pemerahan. Pada umumnya, sapi perah diperah 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Pemerahan yang dilakukan lebih dari 2 kali sehari hanya dilakukan pada sapi yang dapat berproduksi susu tinggi. Pemerahan 3 kali sehari meningkatkan produksi susu sebanyak 10-25% dibandingkan pemerahan 2 kali sehari. Peningkatan produksi susu tersebut karena pengaruh hormon prolaktin yang lebih banyak dihasilkan daripada yang diperah 2 kali sehari. Jadi intinya makin sering sapi diperah, produksi susunya akan naik. Sekian dari saya, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Sriamani dengan NIM 20095511005. Penanganan hasil panen susu pada sapi perah FH. Dalam melakukan usaha sapi perah FH, pasti bertujuan untuk memperoleh susu yang berkualitas serta tidak tercemar oleh kuman. Maka dari itu, setelah pemerahan susu perlu melakukan penanganan yang baik, sehingga susu tidak terkena kuman dan tidak rusak. Penanganan susu yaitu dengan cara air susu perah FH yang dihasilkan segera dikeluarkan dari kandang agar susu tidak tercemar mikroorganisme. Terutama jika keadaan ventilasi kandang tidak baik, maka hal ini yang paling utama dilakukan. Next slide. Hal yang dilakukan dalam penanganan hasil panen sapi perah FH. Yang pertama A, penanganan susu setelah diperah. Penanganan susu sesaat setelah diperah adalah salah satu tahapan yang penting dilakukan untuk membuat susu yang diperoleh dari pemerahan ternak tidak rusak. Air susu yang telah diperah akan disaring menggunakan saringan yang terbuat dari kain putih yang bersih. Hasil perahan susu langsung disaring ke dalam milk can. Setelah itu, lakukan penyaringan ke dalam milk can lalu ditutup rapat. Kain yang sudah digunakan untuk menyaring harus dicuci bersih dan disterilkan dengan cara direbus dan dijemur. Namun, jika kain saring sudah disterilkan dan ingin digunakan kembali, sebaiknya disetrika terlebih dahulu. Sesudah pemerahan dari penyaringan air susu, harus dilakukan pendinginan dengan suhu 4 derajat Celcius sampai dengan 7 derajat Celcius selama 2 atau 3 jam. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah kuman yang ada pada air susu. Jika tidak terdapat alat pendingin, maka digunakan es untuk mendinginkan susu tersebut. Milk can yang berisi susu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi es, lalu ditutup dengan rapat. Yang selanjutnya yaitu B, pasteurisasi. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah suatu metode sterilisasi yang berguna membunuh kuman penyebab penyakit yang bisa mengkontaminasi susu. Susu dari sapi yang sehat mengandung sedikit sekali mikroorganisme. Pada saat susu diperah, maka susu akan mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme yang berasal dari saluran puting, permukaan tubuh sapi, permukaan peralatan penanganan dan penyimpanan susu, pekerja, dan juga lingkungan kandang sekitarnya. Susu merupakan bahan pangan asal hewan
yang sempurna bagi manusia. Di samping itu, susu merupakan substrat yang baik bagi pertumbuhan dan juga perkembangbiakan mikroorganisme. Penyimpanan susu pada suhu kamar dalam waktu yang lama dapat menyebabkan susu mudah rusak dan tidak layak untuk dikonsumsi lagi. Tujuan dari pasteurisasi yaitu membunuh bakteri-bakteri patogen, yaitu bakteri-bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, terutama bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC. Selanjutnya, dapat juga membunuh bakteri pembusuk dan dapat memperpanjang daya simpan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pandai Kadek Putra Indrayuda. Nah, di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi susu dan apa saja produk-produk olahannya. Dapat kita lihat di sini ada dua jenis faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan dan yang kedua adalah faktor fisik. Nah, faktor lingkungan ini terdiri dari suhu, kelembapan, dan ketinggian. Untuk yang pertama yaitu suhu. Nah, suhu ini berpengaruh dalam konsumsi pakan sapi. Karena pada kondisi yang dingin, sapi akan memilih untuk makan lebih banyak sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan energinya akibat dingin. Dengan begitu, sapi akan makan lebih banyak. Nah, susu yang dihasilkan juga akan menjadi lebih banyak. Nah, suhu yang optimal itu adalah 10-12, seperti daerah asalnya yaitu Eropa. Namun, Indonesia ini merupakan daerah yang tropis, sehingga produksi susu tidak sebaik di daerah asalnya. Suhu yang baik untuk daerah tropis itu adalah 10-22 derajat Celcius. Yang kedua adalah kelembapan. Nah, kelembapan ini berpengaruh pada seberapa kering udara yang ada di sekitar ternak. Sapi akan nyaman pada kelembapan 20-90 derajat Celcius. Namun, produksi sapi akan dapat mencapai produksi yang maksimum pada 55%. Nah, pada kelembapan 55% ini, udara tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah, sehingga sapi dapat mencapai performa yang maksimum. Yang ketiga adalah ketinggian. Nah, ketinggian ini mempengaruhi kedua faktor sebelumnya itu. Peternakan sapi di Indonesia pada umumnya berada di atas 800 mdpl. Baik, kita masuk ke faktor fisiknya. Yang pertama itu faktor genetik individu. Seperti yang kita tahu bahwa setiap individu itu berbeda-beda, dikarenakan genetiknya juga berbeda. Sehingga jumlah dan karakteristik susu yang dihasilkan juga berbeda. Namun, individu dengan breed yang sama akan menghasilkan produksi yang tidak jauh berbeda. Tapi perlu diketahui bahwa semakin tinggi konsentrasi lemak, maka besar globula susunya itu juga semakin besar, globula lemaknya. Nah, yang kedua adalah masa laktasi. Pada hari pertama hingga hari kelima, induk sapi itu belum bisa menghasilkan susu yang normal, tapi masih menghasilkan kolostrum. Nah, kolostrum ini dibutuhkan untuk pedet dan tidak umum dikonsumsi oleh manusia. Induk sapi baru dapat menghasilkan susu yang normal setelah hari kelima atau baiknya seminggu setelah kelahiran. Nah, produksi susu akan terus meningkat hingga bulan ketiga. Setelah itu akan berangsur-angsur turun hingga akhir masa laktasi. Yang ketiga adalah umur dan berat badan. Sapi dengan umur 6-8 tahun itu dapat menghasilkan susu 25 kali lebih banyak daripada sapi yang masih berumur 2 tahun. Kemudian setelah 8 tahun, produksi susu akan mulai turun. Nah, untuk berat badan, sapi yang memiliki berat badan lebih besar akan menghasilkan susu yang lebih banyak daripada yang bobotnya lebih kecil. Karena yang lebih besar pastinya akan membutuhkan pakan lebih banyak, sehingga produksi susunya juga akan meningkat. Baik, next slide. Nah, di sini kita masuk ke macam-macam olahan produk yang beredar di pasaran. Yang pertama itu susu homogen. Nah, biasanya susu homogen ini bertujuan untuk menyeragamkan besarnya globula-globula lemak. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa globula-globula lemak itu ada yang besar
dan ada yang kecil, sesuai dengan individu sapinya. Yang kedua adalah krim dan susu skim. Nah, kedua jenis susu ini diperoleh dengan cara memisahkan bagian susu menggunakan mesin separator. Mesin ini memanfaatkan sistem sentrifugal. Nah, susu krim itu adalah bagian susu yang banyak mengandung lemak, dan susu skim itu banyak yang mengandung protein. Yang ketiga adalah susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi ini adalah susu yang telah mengalami proses pemanasan dengan suhu 62 derajat Celcius dengan lama pemanasan selama 30 menit. Untuk yang 72 derajat Celcius, lama pemanasannya 15 menit. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat juga proses pemanasannya. Yang keempat adalah susu steril. Nah, susu ini banyak kita temukan juga di pasaran. Contohnya, nama lainnya itu susu UHT, yang susu kotak-kotak itu. Nah, susu UHT ini adalah susu yang telah mengalami proses sterilisasi yang di dalamnya juga termasuk proses pemanasan. Proses pasteurisasi ini berbeda seperti yang sebelumnya. Pemanasan dilakukan pada suhu yang lebih tinggi, yaitu 104 derajat sampai 140 derajat Celcius, dengan lama pemanasan sekitar 1-4 detik. Yang kelima adalah susu bubuk. Susu bubuk adalah susu yang telah kehilangan kandungan airnya, sehingga hanya tersisa bahan keringnya saja. Next slide. Nah, yang keenam itu adalah susu kental. Kita biasa mengenalnya dengan nama susu kental manis. Nah, susu kental manis ini adalah susu yang sudah dikurangi konsentrasi airnya hingga 40% melalui proses penguapan atau evaporasi. Nah, untuk menambah cita rasanya itu biasa ditambahkan gula atau perisa buatan lainnya seperti bubuk coklat, stroberi, dan lainnya. Yang ketujuh adalah keju. Keju itu adalah olahan susu yang memanfaatkan proses fermentasi. Nah, proses fermentasinya itu menyebabkan protein susu akan membeku nantinya. Nah, protein susu biasa membeku itu disebabkan oleh asam laktat atau menambahkan enzim protease. Yang kedelapan adalah mentega. Mentega ini adalah produk yang berasal dari krim atau lemak susu. Dibuat dengan cara diputar dalam tong yang disebut dengan churning. Nah, tong ini memanfaatkan proses perubahan emulsi. Dia akan mengubah emulsi tipe lemak dalam air menjadi emulsi air dalam lemak. Kalau kita menonton film Krishna, kita melihat Ibu Krishna itu memutar-mutar tong itu. Nah, itu adalah prosesnya. Yang kesembilan adalah es krim. Es krim ini dibuat dari gabungan lemak susu, gula, bahan padat bukan gula, zat penstabil, dan kuning telur. Nah, bahan-bahan tersebut setelah dicampur akan dibekukan. Kita lihat di gambar sebelah kanan itu ada contohnya, contoh dari es krim. Yang terakhir adalah yogurt. Yogurt ini memanfaatkan fermentasi juga. Nah, yogurt ini menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Yogurt memiliki cita rasa yang asam karena hasil fermentasi laktosa menjadi asam laktat. Yogurt ini biasanya juga ditambahkan dengan perisa-perisa lainnya seperti coklat, stroberi, dan sari buah lainnya. Nah, perbedaan dari yogurt dan keju ini, yogurt itu sedikit lunak dan bahkan agak cair. Kalau keju itu dia padat. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Pinjiti Psikologi Mitra dengan NIM 2009-51027. Di sini saya akan menjelaskan tentang peternakan sapi perah FH di Indonesia. Bidang peternakan sebagai subsektor dari pertanian merupakan bidang usaha yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini mutlak bisa kita lihat bersama bahwa sektor pangan hewani sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan umat manusia. Salah satu hewan ternak yang banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini atau peternak adalah sapi perah, terlebih khusus sapi perah FH. Sapi perah FH dikenal dengan produksi susu yang tertinggi di dunia. Sapi ini juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan baik dari iklim subtropis hingga sampai tropis, dan dari daerah dataran tinggi sampai daerah dataran rendah. Di Indonesia,
sapi FH mampu berkembang cukup baik di daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut dan di daerah dataran rendah berkisar dari 0 hingga 300 meter di atas permukaan laut seperti di Pasuruan, Jawa Timur, Sumedang, Jawa Barat, dan Kampar, Riau. Produksi susu yang dihasilkan oleh sapi FH di Indonesia berkisar dari angka 3.000 hingga 4.000 liter per laktasi atau rata-ratanya 10,7 liter per ekor per hari. Next slide. Indonesia memiliki prospek perkembangan institusi sapi perah yang sangat besar dengan potensi jumlah penduduk sekitar 240 juta orang. Konsumsi susu masyarakat Indonesia cenderung meningkat seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Saat ini pula populasi dominan sapi perah terpusat di Jawa dengan presentasinya 99%, walaupun penyediaan sumber pakan dan lahan terbatas. Sedangkan di luar Pulau Jawa presentasi populasi sapi perah hanya 1% saja. Oleh karena itu, sangat diperlukan intervensi dari pemerintah untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perah di luar Pulau Jawa dengan tujuan untuk menambah pasokan produksi susu sapi bagi khalayak ramai. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu mendukung upaya melalui fasilitas atau regulasi, termasuk akses permodalan yang mudah bagi peternak. Sekian saja dari saya, waktu dan selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.